Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimah, ikhwah dan akhwat, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah kita dikumpulkan di satu majelis yang mulia insyaallah untuk menyiapkan diri kita semuanya menyambut tamu yang agung ini, bulan suci Ramadan. Semoga kita semuanya diperjumpakan dengan bulan Ramadan dan kita bisa termasuk hamba-hamba Allah yang memanfaatkan bulan tersebut dengan sebaik-baiknya. Jemaah sekalian, dalam pembahasan-pembahasan yang telah lalu, yang kami yakin para jamaah sudah bisa memahami tentang bagaimana perlunya untuk memanfaatkan bulan Ramadan dan hal-hal yang harus dilakukan dalam menyambut bulan Ramadan dan juga hukum-hukum yang terkait dengan bulan suci Ramadan. Materi yang kami akan bahas pada kesempatan pagi ini adalah tentang 10 akhir Ramadan, atau yang dibahasakan oleh panitia sebagai kuatkan tekadmu di 10 akhir Ramadan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sampai kita sejak sekarang membahas 10 akhir Ramadan? Jawabannya jemaah sekalian, karena dari seluruh hari-hari yang mulia di bulan Ramadan, maka intinya adalah 10 akhir Ramadan itu. Dan 10 akhir Ramadan tidak akan kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya jika tidak kita persiapkan lebih dini sejak sekarang. Keutamaan 10 akhir Ramadan sangat mungkin didapatkan bagi mereka-mereka yang telah mengatur sejak awal bagaimana dia harus beramadhan. Istilahnya siapa yang man kanat bidayatuhu muhriqah kanat nihayatuhu musyriqah. Siapa yang awalnya, startnya itu baik, maka akhirnya pun, finishnya pun insyaallah baik. Oleh karena itu, sejak awal memang kita perlu persiapkan untuk beramadhan, tapi sebenarnya tujuan yang paling akhir adalah ujung dari Ramadan itu, 10 akhir Ramadan. Di sini kita sebutkan, sekedar mengingatkan tentang urgensi materi kita ini. Pertama tentang keutamaan dan keistimewaan 10 akhir bulan Ramadan. Dan ini sebenarnya kaidah umum. Ini kaidah umum yang perlu untuk selalu kita perpegangi, bahwa inti dari seluruh amalan kita adalah yang paling terakhirnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Mutaffifin, khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ketika Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang surga, Allah mengatakan khitamuhu, bagian yang paling akhirnya, misk, minyak kasturi, artinya ungkapan untuk suatu hal yang sangat baik. Lalu kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Orang-orang yang mau berlomba-lomba hendaknya berlomba-lomba dalam hal apa? Kata Allah, dalam hal khitamuhu misk,
agar dia mendapatkan khitam, bagian akhir finish yang paling baik. Jadi sebenarnya memang awal menentukan, bagian tengah juga menentukan, namun yang paling menentukan adalah bagian paling akhirnya. Dan ini yang banyak tidak dipahami oleh umat Islam. Karena kadang kita begitu banyak yang start bersama-sama dengan kaum muslimin, namun setelah memasuki pertengahan Ramadan sudah pada berjatuhan, dan akhirnya di akhir Ramadan tidak kita dapati lagi orang yang berlomba-lomba kecuali beberapa orang saja. Padahal yang paling penting adalah bagian akhirnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar aw bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang dia beramal seperti amalannya penduduk surga. Artinya awal-awalnya bagus, pertengahannya pun demikian. Tapi ketika surga sudah begitu dekat, diibaratkan hanya tinggal satu zira', satu hasta saja. Tinggal satu siku, satu hasta, dia memasuki surga. Artinya hitungan orang ini sudah pantas sekali masuk surga, karena sejak awal baik, pertengahannya pun demikian. Dan ketika sudah berada di penghujung menjelang masuk surga, ternyata ada ketetapan lain, maka dia mengamalkan amalan penduduk neraka, lalu dia ditutup dengan keadaan yang seperti itu. Waliyadzubillah. Jadi start awal baik, pertengahannya pun demikian, tapi akhirnya tidak baik, maka itulah penyebabnya sampai dia masuk neraka. Dan sebaliknya, ada yang kelihatannya pada awalnya kurang bagus, pertengahannya pun demikian, sampai-sampai orang semua menghukumi dia pasti masuk neraka. Orang ini cocoknya penduduk neraka saja. Tapi kata Nabi SAW, ketika sudah hampir seakan-akan dia memasuki neraka, Allah memberikan taufik dan hidayah kepadanya, maka dia mengamalkan amalan penduduk surga. Lalu usia yang singkat yang dia manfaatkan sebelum dia meninggal itu ternyata menjadi penyebab sehingga dia memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu yang paling menentukan adalah bagian paling akhirnya. Maka hal yang paling menentukan di bulan Ramadan adalah bagian paling akhirnya. Dan ini yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak awal adalah seorang yang istiqamah, seorang yang sangat dekat kepada Allah. Tapi menjelang kematian beliau, ternyata beliau menambah lagi semangatnya untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Al-Qur'annya atau muraja' Al-Qur'annya yang dulu dengan Jibril sekali setahun saja, di tahun wafatnya beliau sampai 2 kali. Dan i'tikaf beliau yang biasanya cuma 10 hari, di hari atau di tahun wafat beliau melakukan sampai 20 hari dan seterusnya. Dan bahkan beliau dalam urusan dunia pun demikian. Dalam urusan dunia disebutkan beliau kalau mengadakan perjalanan safar menjelang sudah dekat ke Madinah, maka beliau makin mempercepat langkah kendaraan beliau. Ini menunjukkan bahwasanya ketika sudah hampir finish, sudah menjelang ujung, maka seharusnya kita makin bersemangat, bukan justru kehabisan tenaga, stamina, lalu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyudahi saja dengan apa adanya. Tidak demikian yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Dalam urusan Ramadan,
beliau ketika berRamadan, di 10 akhir Ramadan, beliau menambah semangatnya sebagaimana yang akan kita rinci sebentar insyaallah taala. Kemudian materi ini penting untuk kita ingatkan karena fenomena yang berulang setiap tahunnya. Dan ini terus berulang sejak kita kecil, ya, sejak kita kecil kita melihat begitu Ramadan orang-orang tua kita atau umumnya masyarakat kita. Sampai hari ini pun masih demikian. Oleh karena itu, ini perlu untuk selalu kita ingatkan. Kita tidak putus asa dengan keadaan umat. Ya, karena walaupun hal ini masih terus ada, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa di sebagian tempat hal ini sudah sangat dipahami. Sebagian memang masjid mungkin hingga hari ini makin dekat akhir Ramadan, makin kosong dan sepi masjid tersebut. Namun tidak bisa disangkal di sebagian tempat, di sebagian masjid ada sebagian pemuda, orang tua dan kaum muslimin yang lainnya yang mendapatkan taufik dari Allah dan mendapatkan ilmu yang benar sehingga mereka justru makin semangat dengan hari-hari yang paling terakhir di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kita tidak boleh bosan-bosan dan tidak boleh putus asa dengan keadaan ini. Terus kita ingatkan bagaimana seharusnya kita memanfaatkan bagian-bagian paling akhir di bulan suci Ramadan. Fenomena kelalaian yang kita saksikan ini memanggil kita untuk mengingatkan umat akan perlunya memanfaatkan bulan suci Ramadan, utamanya bagian akhirnya, dan juga sebagaimana yang kita sebutkan yang ketiga adalah kewajiban ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW dalam setiap ibadah. 10 akhir Ramadan itu ada ibadah khusus yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Bagaimana itu dan apa itu, ini yang akan kita terangkan insyaallah dalam pembahasan kita hari ini. Kita mulai dengan pembahasan Lailatul Qadar. Apa arti dari Lailatul Qadar? Makna dari Lailatul Qadar. Ya, Lailah artinya malam. Ya, malam Lailatul Qadar. Jadi sebenarnya cukup kita katakan Lailatul Qadar, tidak lagi malam Lailatul Qadar karena Laila itu malam, ya. Jadi Lailatul Qadar. Apa yang dimaksudkan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kata, Lailah yang artinya malam lalu disandarkan kepada Al-Qadar. Dari sisi bahasa Arab, Al-Qadar itu memiliki beberapa makna. Jadi dalam bahasa Arab ada beberapa kata-kata yang memiliki banyak makna. Dan kadang satu makna bisa diungkapkan oleh beberapa kata juga. Dan ini menjelaskan tentang kemuliaan dan kekhususan bahasa Arab. Oleh karenanya tentu saja bukan hal yang kebetulan ketika Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an. Al-Qadar dalam bahasa Arab memiliki 3 kemungkinan minimal. Yang paling tidak ada 3 kemungkinan makna dari Al-Qadar itu. Yang paling terkenal Al-Qadar itu artinya adalah malam, artinya adalah kemuliaan. Kemuliaan dalam bahasa Arab dia Al-Qadar adalah kemuliaan. Karena itu sertifikat penghargaan dalam bahasa Arab apa bahasa Arabnya? Sertifikat penghargaan syahadatu at-taqdir, ya, syahadatu taqdir. Jadi penghargaan, sertifikat penghargaan. Al-Qadar artinya penghargaan atau pemuliaan. Dan dalam banyak ayat Allah mengatakan wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Dan mereka-mereka itu orang-orang musyrik dan orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya pemuliaan. Ya, dalam surat Az-Zumar, ya, dan dalam banyak ayat Allah mengatakan wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak memuliakan Allah
dengan sebenar-benarnya pemuliaan. Sebagian ayat ini dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya ketika beliau menjelaskan bahwa di hari kiamat Allah kelak akan memegang langit dan bumi dengan jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi ini semuanya yang 7 lapis ke bawah, bahkan juga was samawat matwiyatun biyaminih, langit-langit juga dilipat-lipat oleh Allah dengan tangan kanannya, akan digenggam oleh Allah di hari kiamat kelak. Ketika hal ini disampaikan oleh Nabi SAW, ada orang Yahudi yang bertanya, dan ketika dijelaskan dia membenarkan, dia mempercayainya. Tapi Nabi SAW membaca ayat, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya pemuliaan. Kenapa? Karena mereka yakin akan keagungan Allah, tapi mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sama saja dengan seorang yang ditanya, siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang mengabulkan doamu? Siapa yang memberikan rezeki kepadamu? Dan seterusnya. Jawabannya semuanya Allah, tapi tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah orang yang tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya pemuliaan. Cuma ngaku saja akan rububiyah Allah, tapi tidak mau melakukan uluhiyah, konsekuensi dari uluhiyah Allah. Intinya Al-Qadar itu berarti kemuliaan. Maka malam itu dinamakan Lailatul Qadar karena dia adalah malam yang paling mulia. Sebagaimana yang akan kita sebutkan sebentar, bukti-bukti kemuliaan dan keistimewaan malam tersebut. Kemudian Al-Qadar juga dalam bahasa Arab itu berarti sempit, berarti sempit. Kata Allah, wa man qudira alaihi rizquh falyunfiq mimma atahu Allah. Siapa yang disempitkan rezekinya, hendaknya dia bersedekah, tetap berinfak sebatas apa yang Allah berikan kepadanya. Dan ini dalil bahwa orang miskin pun, orang yang terbatas rezekinya pun tidak beralasan untuk tidak berinfak. Karena Allah mengatakan, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan susah, tetap berinfak, tapi mimma atahullah, sebatas apa yang Allah berikan kepada dia. Yang banyak tentunya banyak, yang sedikit sedikit, tapi tetap tidak beralasan untuk tidak berinfak. Ayat itu mengatakan wa man qudira alaihi rizquh, siapa yang disempitkan rezekinya. Berarti kata-kata qadar dalam bahasa Arab itu artinya juga adalah sempit, dibatasi. Maka jika qadar itu bermakna sempit, pertanyaannya, apa hubungan malam Lailatul Qadar dengan malam sempit? Maka penjelasan para ulama kita bahwa Lailatul Qadar itu dikatakan sebagai malam yang sempit karena pada waktu itu bumi menjadi sempit dengan kedatangan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang ini saja kita merasa bumi ini sudah sempit, ya, dengan banyaknya penduduknya, manusia dan malaikat, penduduk langit, bukan penduduk bumi. Tapi bisa dibayangkan pada malam tersebut penduduk langit pada berdatangan dan menziarahi kita juga. Tanazzalul malaikah, malaikat pada turun. Warruhu, bahkan dipimpin langsung oleh Jibril ar-Ruh bi'idzni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka malam itu adalah malam yang sempit karena bumi penuh sesak dengan penduduknya sendiri dan datangnya tamu-tamu dari langit Allah Subhanahu wa taala, para malaikat. Dan dalam riwayat disebutkan ka'adadil hasa, ya, jumlah malaikat yang turun itu jumlahnya sebanyak batu-batuan yang ada di bumi ini, ya.
kerikil-kerikil yang ada di bumi ini. Maka sungguh sangat banyak malaikat yang datang pada malam tersebut, maka bumi menjadi sempit karenanya. Al-qadar dalam bahasa Arab juga berarti adalah sesuatu yang ditentukan, ya, sesuatu yang ditentukan. Jadi apa artinya takdir? Ya, kalau antum katakan itu sudah takdirnya, apa artinya takdirnya? Apa makna takdir di situ? Apakah artinya berarti kemuliaannya? Kalau ada umpamanya seorang yang dikatakan si fulan sudah belajar bersungguh-sungguh tapi tidak lulus juga. Apakah kata-kata kita bilang itu takdirnya? Apakah takdir di situ berarti itu kemuliaannya? Atau itu artinya itu sempitnya? Atau apa artinya? Kalau antum bilang itu takdirnya dia, adalah ketetapannya, ya, dialah kadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umpama kita katakan qadruhu, ya, dalam bahasa Arab dikatakan qadruhu, kadarnya begini dan begitu. Ya, kita katakan ini nanti ada pembagian kurma umpamanya. Pembagian kurma di bulan Ramadan, dan qadruhu, kadarnya masing-masing satu mud saja umpamanya. Yaitu namanya dalam bahasa Arab adalah Al-Qadar. Maka malam tersebut dinamakan Lailatul Qadar karena dia adalah malam penetapan takdir manusia, kadar-kadar manusia. Dan ini dikatakan oleh Allah dalam surat Ad-Dukhan, yufraqu fiha kullu amrin hakim. Ditetapkan oleh Allah pada malam tersebut segala urusan-urusan yang penting. Oleh karenanya ikhwas sekalian, Lailatul Qadar adalah malam penetapan takdir manusia. Dan perlu untuk kita ingatkan bahwa takdir itu ada dua. Ada yang takdir yang disebut dengan Al-Qadar Al-Mubram. Al-Qadar Al-Mubram adalah takdir Allah yang tidak pernah berubah-ubah selama-lamanya. Dan itu yang tercatat di mana? Lauh Mahfuz, Imamun Mubin, di Lauh Mahfuz. Itu adalah qadar yang disebut Al-Qadar Al-Mubram, tidak akan berubah selama-lamanya. Ada yang disebut dengan Al-Qadar Al-Mu'allaq, takdir yang tergantung. Artinya dia tidak mutlak sifatnya, sangat memungkinkan terjadi perubahan. Contohnya takdir yang ditetapkan di janin seseorang atau janin ibu seseorang, atau di janin di rahim ibu ketika kita dilahirkan. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang antum kenal, ketika 120 hari sudah umur janin di perut ibu, maka apa yang terjadi? Dicatat 4 hal, bikatbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa saqiyun au sa'id. Dicatat umurnya, amalannya, dan rezekinya, dan apakah dia masuk surga atau masuk neraka, celaka atau bahagia. Ini ditetapkan sejak umur janin 120 hari, 4 bulan. Tapi kata ulama kita, takdir ini masih sifatnya mu'allaq, ya, masih sifatnya tergantung, sangat tergantung dengan keadaan seseorang. Karena ada amalan-amalan yang bisa merubah takdir tersebut. Contohnya doa, la yaruddul qada, atau dalam sebagian riwayat la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa mengganti takdir seseorang kecuali doa. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh putus asa dengan doa. Karena mungkin takdir awalnya ditulis begitu, tapi karena kita rajin berdoa, maka akan berubah takdir tersebut. Dan juga dengan amalan-amalan ibadah. Ya, amalan ibadah itu kadang juga merubah takdir. Dalam hadis Bukhari yang terkenal, man ahabba au man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari fal yasil rahimahu. Silaturahim itu
bisa memperbanyak rezeki dan memperpanjang umur. Artinya umur itu bisa bertambah dengan silaturahim. Berarti ada yang bisa berubah. Khusus sekalian, penetapan takdir ada yang sebelum 50.000 tahun diciptakannya langit dan bumi, sebelum kehadiran kita. Bahkan sebelum langit dan bumi ini ada. Itu yang dinamakan di Lauh Mahfuz. Dan ada yang takdir yang ditetapkan sejak kita lahir, atau menjelang atau 4 bulan kita di kandungan ibu kita. Dan ada penetapan takdir yang setiap tahunnya. Kapan itu? Itulah di malam Al-Qadar atau di Lailatul Qadar. Jadi setiap tahunnya malaikat datang memperbaharui lagi catatan takdiran untuk setiap manusia. Jadi setiap malam Lailatul Qadar sampai tahun berikutnya, di malam Lailatul Qadar tahun berikutnya sudah tercatat si fulan ini 1 tahun ke depan berapa jatah rezeki yang akan didapatkannya dan bagaimana keadaan umurnya, apakah dia akan sakit atau tidak sampai umurnya di Lailatul Qadar tahun depan atau gimana. Itu semuanya tercatat di malam-malam Lailatul Qadar. Dan ini diantara tugas malaikat ketika datang berbondong-bondong di bumi ini. Mereka datang bukan cuma sekedar untuk memuliakan penduduk bumi, tapi juga untuk menulis suratan takdir bagi setiap hamba setahun ke depan. Kos sekalian, jadi berarti Al-Qadar maknanya mungkin ini dan mungkin itu. Dan kaidah bahasa Arab, ketika satu kata bisa ditafsirkan dengan beberapa makna dan makna tersebut tidak saling bertentangan, maka makna tersebut dibawa kepada pengertian kata yang mau didefinisikan itu. Artinya di sini kalau kita lihat Lailatul Qadar, antum ketika mau menerjemahkan Lailatul Qadar, bagaimana antum menerjemahkannya? Kalau antum tidak punya latar belakang bahasa Arab, dengan mudah sejak dulu kita mengatakan Lailatul Qadar artinya apa? Malam kemuliaan, gitu saja kita artikan. Tapi orang yang tahu bahasa Arab bahwa Al-Qadar itu maknanya bukan cuma demikian. Al-Qadar bisa bermakna sempit, bisa bermakna kadar ketetapan sesuatu. Karena itu kadang seorang yang sudah tahu bahasa Arab bingung, ini diterjemahkan apa lebih tepat. Itu kadang muncul pertanyaan ketika kita hanya mengetahui sisi bahasa. Tapi ketika kita memahami kaidah dalam ilmu tafsir dan ilmu-ilmu lainnya, maka kita mengatakan 3 makna ini tidak saling bertentangan. Oleh karena itu Lailatul Qadar kita artikan dengan 3 makna itu sekaligus. Bahwa malam itu dinamakan Lailatul Qadar karena dia adalah malam mulia, dan dia adalah malam yang sempit karena bumi menjadi sempit dengan kedatangan malaikat. Dan malam itu juga dinamakan malam penetapan kadar segala sesuatu karena memang malam itu adalah malam ditulisnya takdir bagi setiap manusia untuk setahun akan datang. Keutamaan Lailatul Qadar, dia adalah pertama malam diturunkannya Al-Quran. Kata Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, maksudnya di malam Al-Qadar, di Lailatul Qadar. Dan ini dalil bahwa Al-Quran awal kali turunnya di malam Al-Qadar, di Lailatul Qadar. Bukan berarti Al-Quran cuma turun di setiap malam Lailatul Qadar. Karena seandainya Al-Quran turun di setiap malam Lailatul Qadar saja, maka berarti Al-Quran turun berapa kali? Kalau seandainya Al-Quran diturunkan hanya di malam Al-Qadar, di Lailatul Qadar, berarti Al-Quran cuma turun 23 kali saja. Ya, padahal Al-Quran itu turun sepanjang hidup Nabi SAW. Tidak mengenal bulan, tidak mengenal hari, tidak mengenal keadaan, tapi sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang Allah lihat dari kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Maka makna ayat tersebut, kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, maksudnya awal kali turun Al-Quran.
Dan ini dalil bahwa Lailatul Qadar atau malam pertama kali diturunkannya Al-Quran sebenarnya bukan tanggal 17 Ramadan, karena Lailatul Qadar itu sebagaimana yang nanti akan kita tarjihkan, pendapat yang paling kuat itu terjadi di 10 akhir Ramadan, ya 10 akhir Ramadan, dan tentunya malam 17 Ramadan yang orang katakan nuzulul Quran itu belum masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan. Yang kedua, keutamaan Lailatul Qadar, ya tentunya kita katakan ini menunjukkan keutamaan malam tersebut karena tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak secara percuma dan tidak secara kebetulan memilih malam tersebut untuk diturunkan Al-Qur'an. Ya, setiap ketetapan Allah adalah sesuatu yang benar dan yang bijak. Karenanya ketika malam itu dipilih untuk diturunkannya pertama kali Al-Qur'an, maka itu menunjukkan keutamaan malam tersebut. Yang kedua, malam itu Allah sendiri katakan sebagai khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, yang kalau dikonversikan ya kurang lebih 83 tahun lebih, ya 83 tahun 4 bulan kurang lebih. Jadi dia malam itu sekadar dengan 83 tahun 4 bulan. Artinya ikhwas sekalian, memanfaatkan satu malam itu seakan-akan umur kita bertambah 83 tahun 4 bulan dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja umur kita ini cuma sampai tahun ini saja. Tapi ikhwas sekalian, kalau kita bisa memanfaatkan malam tersebut, maka satu malam itu kita telah menambah umur kita 83 tahun. Walaupun mungkin tahun inilah tahun akhir kita berada di muka bumi ini, tapi di sisi Allah umur kita telah bertambah 83 tahun 4 bulan, dan 83 tahun 4 bulan itu telah kita manfaatkan untuk beribadah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan keadaan kita hari ini. Keadaan kita hari ini ada di antara ikhwah yang sudah 23 tahunan, ada yang mungkin 43 tahunan, ada yang 53 tahun dan seterusnya. Tapi 60 tahun kita ini, 53 tahun kita, 23 tahun kita, 18 tahun kita, itu 18 tahun yang telah terbagi-bagi dengan sekian banyak pekerjaan-pekerjaan, sekian banyak makan dan minum, sekian banyak tidur, sekian banyak candah, bahkan mungkin sekian banyak maksiat kepada Allah. Waliyadzubillah. Adapun memanfaatkan malam itu artinya kita menambah umur kita 83 tahun 4 bulan dan semuanya full untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah malam yang orang yang beribadah pada malamnya akan diampuni dosa-dosanya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, apa pahalanya? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Apa maksudnya puasa di situ? Puasa satu hari saja di Ramadan atau puasa sepenuhnya, semuanya? Apa maksud hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi? Apakah puasa cukup satu hari lalu diampunkan dosa kita, atau mesti 1 bulan penuh? Atau tidak apa-apa 1 hari, bolong-bolong 3 hari, 7 hari, atau mesti 1 bulan penuh? Mesti 1 bulan penuh. Ya. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ada juga hadis yang seperti itu, ya kan? Barang siapa yang salat tarawih qiyam Ramadan juga diampunkan dosa yang telah lampau. Apakah maksudnya tidak apa-apa cuma 1 malam tarawihnya, atau 10 malam saja, 3 malam saja, atau 1 bulan penuh? 1 bulan penuh. Kalau antum lihat hadis itu kawan sekalian, yang dijamin untuk diampunkan dosanya orang yang puasa sebulan penuh, orang yang salat tarawih sebulan penuh. Tapi untuk Lailatul Qadar secara khusus, Nabi SAW mengatakan, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang salat 1 malam saja
tapi malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka telah diampunkan dosanya yang telah lampau. Jadi jaminannya diampunkan dosanya, walaupun cuma satu kali saja, ya seakan-akan demikian. Tapi yang penting satu kali itu adalah malam Lailatul Qadar. Berarti antum lihat sebanding dengan sekian banyak ibadah-ibadah yang harus dikerjakan secara rutin dan konsisten selama sebulan penuh. Ini menjelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar. Kemudian yang menjelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar adalah para malaikat turun ke bumi dalam jumlah yang sangat besar. Telah kita sebutkan tadi, yaitu sebanyak batu-batuan yang ada di muka bumi. Malam tersebut disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dia menjadi utama karena malam tersebut adalah malam keselamatan dan kesejahteraan. Kata Allah Subhanahu wa taala, salamun hiya. Keselamatan untuk malam tersebut. Jadi salamun hiya, keselamatan untuk malam tersebut. Ini mirip-mirip ketika Allah mengatakan wasalaman ala Ibrahim, ya. Keselamatan untuk Ibrahim. Ketika mau dibakar, beliau tidak mempan, tidak terbakar, karena beliau telah diselamatkan oleh Allah. Allah mengatakan tentang Lailatul Qadar, salamun hiya, selamat untuk malam tersebut. Artinya malam tersebut adalah malam yang penuh keselamatan, malam penuh kesejahteraan. Dalam tafsir disebutkan karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan orang yang beribadah pada malam tersebut, sehingga orang yang beribadah pada malam tersebut akan merasakan kenyamanan, keselamatan, kenikmatan dalam ibadah-ibadah mereka. Disebutkan bahwa syaitan tidak akan mampu untuk mengganggu mereka pada malam-malam tersebut. Kemudian yang menjelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar, bahwa Nabi SAW bermujahadah untuk meraih keutamaannya. Ketika kita bahasakan Rasulullah SAW bermujahadah, yang kita maksudkan beliau menambah mujahadah beliau, karena beliau ini memang orang yang sudah selalu bermujahadah. Hidup beliau di dunia ini tidak pernah bersantai-santai sama dengan kita. Hidup beliau ini, apatah lagi setelah diutusnya menjadi seorang Nabi dan Rasul, hidup beliau adalah hidup yang penuh dengan perjuangan. Ibadah beliau adalah ibadah yang penuh dengan mujahadah. Tapi ketika datang 10 akhir Ramadan, beliau menambah mujahadahnya lagi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ai qada ahlah wa ahya lailah wa shadda mi'zarah." Beliau mengencangkan kain sarungnya, tidak lagi menggauli istri-istri beliau, dan beliau menghidupkan malamnya, tidak tidur lagi sama sekali, dan beliau membangunkan seluruh istri beliau untuk ikut terlibat, ikut aktif dalam beribadah di 10 akhir Ramadan. Dan ini koskan menunjukkan sebagaimana yang pernah kita katakan, bahwa siapapun kita dan apapun banyaknya ibadah kita, ketika datang 10 akhir Ramadan, seharusnya kita menambah lagi ibadah kita. Kalau antum mengatakan, saya ini sudah rajin menamatkan Al-Quran dalam 20 hari bulan suci Ramadan, mungkin ada yang mengatakan sesudah 3 kali, 4 kali dan seterusnya, maka kita katakan tambah lagi di 10 akhir Ramadan dan seterusnya. Sebagian dalam biografi para ulama kita baca, ya, pada Zaid bin Hamad dan yang lainnya, sebagian ada yang disebutkan dalam profilnya bahwa beliau itu, jika seandainya dikabari bahwa besok hari kiamat, atau disampaikan bahwa malaikat pencabut nyawa sudah di depan pintu akan mencabut nyawamu, maka beliau tidak lagi mampu untuk menambah amal solehnya. Apa artinya itu? Ini ungkapan pada sebagian ulama kita yang memang hidupnya maksimal dengan ibadah, sehingga seandainya dikatakan besok hari kiamat, ya, kalau kita dikatakan besok hari kiamat, maka tentunya kita tidak pikir lagi dunia.
Hari itu khusus untuk ibadah kepada Allah. Atau kita dikatakan, diinformasikan bahwa malaikat maut sudah mau menjemput kita. Maka kita mengatakan kalau begitu langsung kita tobat dan penuh ibadah kepada Allah. Gitu kita. Tapi sebagian ulama dikatakan bahwa seandainya diinformasikan kepada dia bahwa besok hari kiamat atau malaikat maut sudah berada di ambang pintu, sudah hampir masuk ke rumahmu untuk mencabut nyawamu, dia tidak bisa lagi menambah ibadahnya karena memang sudah dikenal dengan orang yang terus beribadah kepada Allah. Ungkapan ini kelihatannya ada hal yang cukup berlebihan, ya. Karena jika demikian maka seakan-akan lebih daripada Nabi SAW. Nabi kita SAW yang selalu bermujah dalam ibadahnya, ketika datang bulan suci Ramadan, beliau tidak mengatakan saya kan orang yang Ramadan, seluruh hari saya adalah Ramadan. Seluruh 1 tahun semuanya Ramadan, karena selalu rajin ibadah. Beliau tidak mengatakan yang seperti itu. Ketika datang Ramadan, beliau menambah ibadahnya. Datang 10 hari terakhir Ramadan, beliau tidak mengatakan saya ini sudah rajin tahajud, rajin ini dan rajin itu, maka tidak ada bedanya 10 akhir Ramadan dengan hari-hari sebelumnya. Ternyata beliau mengajarkan kepada kita untuk tetap menambah. Jika itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka apatah lagi kita ini. Tidak beralasan ikhwas sekalian untuk antum mengatakan bagi saya biasa-biasa saja 10 hari terakhir Ramadan, karena saya ini adalah seorang yang memang selalu beribadah kepada Allah. Tidak, kita harus terus menambah kuantitas dan kualitas ibadah kita ketika datangnya 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Dan ikhwas sekalian, Nabi kita SAW beritikaf untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Beritikaf 10 hari khusus, bahkan pernah 20 hari beliau beritikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan beliau pernah sejak awal Ramadan beliau sudah beritikaf. Ketika ditanya, ternyata tujuannya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan ini menunjukkan pentingnya mengejar Lailatul Qadar. Sampai-sampai seakan-akan ya, beliau melupakan urusan umat di 10 hari terakhir Ramadan itu. Padahal beliau ini orang yang paling super sibuk, ya. Pikiran beliau sebenarnya adalah selalu umat saja, umat beliau, umat Islam, bahkan manusia secara umum. Tapi di 10 hari Ramadan beliau melupakan itu semuanya dan hanya sibuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Yang paling terakhir, keutamaan Lailatul Qadar, karena untuk menjelaskan keutamaannya Allah sampai menurunkan satu surat khusus, ya, satu surat khusus. Aisyah radhiyallahu taala anha dikatakan sebagai seorang istri yang sangat mulia. Kenapa? Di antara sebabnya karena ada 10 ayat khusus diturunkan oleh Allah untuk beliau menjelaskan tentang kejujuran dan kesucian Aisyah radhiyallahu taala anha. Surat apa itu? Surat An-Nur, ya. Ayat 11, ya, satu halaman itu, ya, 10 ayat, ayat 11 sampai 20 kalau tidak salah. Dan Zaid radhiyallahu anhu dan Zainab bintu Jahash. Zaid radhiyallahu anhu disebut sebagai sahabat yang mulia karena satu kali namanya disebutkan dalam satu ayat. Zainab bintu Jahash disebut sebagai istri Nabi SAW yang mulia karena walimahnya beliau dengan Nabi SAW disebutkan dalam satu atau beberapa ayat, 2 dan 3 ayat. Satu kali saja seseorang diturunkan Al-Quran, satu ayat membicarakan tentang dia sudah menunjukkan tentang keutamaannya. Dan juga sebaliknya, ya, seperti yang menjelaskan tentang kesesatannya Abu Lahab, karena ada satu surah khusus untuk dia, ya, menjelaskan tentang kesesatannya. Kalau satu saja ayat turun khusus untuk seseorang sudah menjelaskan tentang keutamaan orang tersebut, maka bagaimana lagi jika bukan satu ayat tapi satu surah khusus diturunkan untuk menjelaskan keutamaannya. Dan itu yang terjadi pada Lailatul Qadar. Makanya dalam surat yang ke-97 ada surat namanya surat Al-Qadar, dan surat itu khusus membahas tentang
malam tersebut. Kawan sekalian, waktu Lailatul Qadar waktunya berpindah-pindah setiap tahunnya. Ini yang pendapat yang rajih. Ya, tinggal 2 menit ini kita selesaikan. 10 dan yang rajih adalah 10 malam terakhir pada bulan Ramadan dan di malam-malam ganjil walaupun malam genap juga mungkin, dan terutama pada 7 malam yang terakhir walaupun malam-malam awal di 10 malam terakhir juga mungkin. Tanda-tandanya ya, kita diskusi saja nanti ya. Kita percepat saja. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Yang pertama, tandanya nanti terlihat keesokan harinya. Matahari terbit keesokan harinya dalam keadaan bersinar tapi tidak menyengat ya. Disebutkan dhaifah ya, lemah sinarnya waktu itu. Panasnya lemah, tidak menyengat. Tapi itu nanti keesokan harinya baru ketahuan. Kemudian juga malam yang disebut dengan malam Thaliqah. Thaliqah itu malam yang ramah ya. Dalam hadis tentang senyum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi hatta walau an talqa akhaka biwajhin taliq atau biwajhin talqin. Jangan kamu pandang enteng satu kebaikan walaupun sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, wajah yang ramah. Dalam hadis tentang Lailatul Qadar disebutkan Lailatun Thaliqah, malam yang ramah, malam yang tenang, ya, malam yang artinya sejuk, ya, damai perasaan waktu itu. Dan ini salah satu makna dari salamun hiya, malam yang penuh dengan keselamatan. Jadi kalau ada malam-malam Ramadan yang antum merasa tenang, ya, itu ada tanda-tanda yang mungkin saja malam Lailatul Qadar. Dan cuacanya la harrah wala baridah. Disebutkan dalam hadis juga cuacanya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Walaupun dalam sebagian riwayat pernah terjadi di zaman Nabi SAW Lailatul Qadar itu turun hujan. Pernah terjadi. Tapi bukan berarti setiap malam turun hujan pasti malam Lailatul Qadar. Tapi pernah terjadi. Tapi secara umum Lailatul Qadar itu tidak terlalu panas cuacanya dan juga tidak terlalu dingin. Kiat menghidupkan Lailatul Qadar, pertama bermujahada dalam ibadah. Salat jangan sampai ketinggalan, ya, salat tarawih jangan sampai ketinggalan, utamanya 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan itulah makna dari man qama. Qama di sini bisa berarti seluruh ibadah, tapi yang paling dekat maknanya adalah salat tarawih, salat tahajud di malam tersebut. Beritikaf ini juga cara yang paling tepat dan yang paling baik untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun sebagaimana sering kita ulangi, kita tidak menafikan peluang mendapatkan Lailatul Qadar bagi orang yang tidak beritikaf, tapi kita mengatakan tentu saja kita berhak mengatakan orang yang beritikaf lebih besar peluangnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar daripada yang tidak melaksanakannya. Mandi dan membersihkan tubuh. Ya, sebagian ulama kita, para sahabat, tabi'in dan yang lainnya di malam Lailatul Qadar mereka atau di malam-malam yang mereka duga kemungkinan itu Lailatul Qadar, mereka yaktasil bainal isya'ini. Mereka mandi di antara maghrib dan isya. Maghrib dan isya ini karena mereka tidak tidur lagi, ya, dan juga mungkin karena isya mereka tunda, mereka tunda malamnya, ya, setelah isya mereka sudah konsentrasi untuk beribadah sehingga mereka memang sudah bersiap-siap sejak isyanya dan terus hingga masuk waktu subuh. Memakai pakaian yang terbaik dan berparfum. Ini sebagian salaf, Yazir bin Huwaish dan yang lainnya itu sampai memilih pakaian baru, pakaian yang terbaik untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Dan memperbanyak doa. Allahumma balighna Lailatul Qadar. Ini juga bisa kita doakan kepada Allah. Tapi
doa yang paling dicontohkan, paling dianjurkan, utamanya ketika kita sudah mendapatkannya. Ya, kalau sudah kita duga inilah mungkin Lailatul Qadar, maka doa yang kita dianjurkan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian masalah itikaf ini juga yang harus kita bahas. Saya bacakan saja ya supaya kita bahas sedikit sebelum tanya jawab. Hakikat itikaf adalah berdiam di suatu tempat untuk menekuni suatu pekerjaan yang baik atau yang buruk. Itikaf berdiam di masjid dalam rangka ibadah dari orang-orang tertentu dengan sifat atau cara yang tertentu dan pada waktu yang tertentu. Dalil itikaf dalam Quran, hadis dan ijma'. Dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 125 ayat tentang Nabi Ibrahim, dan Al-Baqarah ayat 187 penjelasan tentang Nabi Muhammad SAW, dan hadis sabda Nabi yang banyak dan juga perbuatan beliau contohkan, dan takrir beliau karena beliau menyetujui dan mendiamkan para sahabat yang beritikaf, bahkan istri beliau juga beritikaf dan beliau diamkan dan tidak melarangnya. Ijma', para ulama telah berijma', ya Imam Ahmad, Imam Mundhiri ini orang yang paling kenal masalah ijma', ya salah seorang ulama yang paling pakar persoalan ijma', dan beliau punya kitab tentang al-ijma'. Dan Imam Ibnu Qudamah juga dalam Mughni telah mengisyaratkan hal tersebut. Dalilnya jelas. Hukum itikaf, jumhur ulama kita mengatakan sunnah, dan sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah, dan ini pendapat yang paling kuat sebenarnya. Karena selain dicontohkan, beliau juga bersabda, dan diantara tanda bahwa suatu ibadah itu sunnah muakkadah adalah ketika dilakukan oleh Nabi SAW dan beliau sabdakan. Ya, beliau lakukan dan beliau sabdakan. Kemudian hukumnya wajib bagi yang menazarkannya. Kalau ada di antara kita yang mengatakan, tahun ini saya bernazar kalau Allah memberikan umur panjang, saya bisa berjumpa dengan 10 malam terakhir, maka saya nazarkan untuk itikaf, maka wajib baginya itikaf. Kemudian hukum ini berlaku sama saja bagi muslim dan muslimah, walaupun untuk muslimah tentu saja dengan dua syarat. Pertama, harus dengan izin wali. Kedua, ada tempat yang dia dapatkan kondusif untuk beritikaf tanpa harus bercampur baur dan dengan laki-laki, dan aman dari penglihatan lawan jenis. Itu diantara syarat penting bagi muslimah yang mau beritikaf. Fadilah itikaf untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar, akan mendapatkan pahala menanti salat. Ya, jadi bisa kita niatkan ya bahwa kalau kita itikaf itu selalu menanti salat, antara satu salat dengan salat berikutnya. Jadi karena siapa yang menanti satu salat ke salat berikutnya, maka penantian itu terhitung dia salat. Jadi kalau kita sejak 10 malam terakhir, maka 10 malam itu seakan-akan kita sholat terus. Kemudian berpeluang besar mendapatkan shaf awal, melatih diri untuk mencintai masjid, dan orang yang cinta masjid adalah orang yang dicintai oleh Allah karena dia telah mencintai rumah Allah, dan orang yang cinta masjid akan mendapatkan lindungan di hari yang tiada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang itikaf karena tidak pernah keluar masjid dan tidak melihat hal-hal yang haram, maka insyaallah mudah untuk mendapatkan khusyuk dalam salatnya. Dan orang yang itikaf membiasakan dirinya untuk hidup zuhud dan sederhana, dan inilah sebab Allah mencintainya. Izzat fid dunya yuhibbakallah, zuhudlah di dunia, Allah akan mencintaimu. Kemudian menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak pahala saum. Ya, kita kadang berpuasa tapi banyak yang bisa merusak pahala kita karena interaksi kita dengan luar, dengan orang banyak, dan dengan banyak tempat yang kadang menjadikan puasa kita tidak sempurna. Tapi itikaf bisa menjaga kita dari itu semuanya. Itikaf melatih kita untuk bersabar. Ya, orang yang paling sabar itu orang yang melatih sabar itu beritikaf. Ya. Yang penting itikafnya dia sabar. Ya, jangan baru hari pertama kapan bisa keluar. Ya. Hari pertama, ya, apalagi alasan untuk minta izin dan seterusnya. Kemudian itikaf juga menjaga sholat wajib dan memperbanyak ibadah sunnah. Ya, orang yang itikaf insyaallah sholatnya selalu di masjid dan banyak juga ibadah sunnah.
kemudian sarana untuk bermuhasabah kepada Allah. Syarat i'tikaf muslim dan muslimah, mumayyiz, biar belum balik, tapi kalau sudah mumayyiz sudah bisa berakal, suci dari janabah, haid dan nifas. Karena tempatnya di masjid maka tentu saja mesti suci dari ini semuanya. Dan sebaiknya berpuasa. Artinya orang yang sakit lalu tidak berpuasa tapi masih dalam suasana i'tikaf, apakah masih bisa i'tikaf atau tidak? Sebagian ulama kita mengatakan tidak sah lagi i'tikafnya karena dia sudah tidak berpuasa karena dia sakit. Tapi sebagian ulama mengatakan tetap sah i'tikafnya. Karena itu pendapat yang tepat wallahu alam, puasa sangat dianjurkan untuk beriktikaf, tapi jika tidak maka tidak mengapa. Contohnya seorang yang mau beriktikaf di hari-hari selain bulan Ramadan, apakah dia harus berpuasa karena dia mau iktikaf atau tidak harus? Atas pendapat yang kita katakan terakhir maka disebutkan bahwa tidak harus, walaupun lebih afdal. Rukun iktikaf harus niat karena tidak sah satu amalan tanpa dengan niat, dan tempatnya di masjid. Tempatnya di masjid termasuk dengan wanita. Wanita sholat jamaah lebih afdal di rumahnya. Kalau di rumahnya ada tempat khusus untuk sholat, maka lebih afdal dia di rumahnya. Tapi untuk iktikaf harus di masjid. Tidak sah dia iktikaf di rumahnya atau di tempat khusus untuk ibadah di rumahnya. Mesti di masjid yang digunakan sholat berjamaah. Sehingga kapan seorang keluar dari masjid maka batallah iktikafnya. Waktu iktikaf di bulan Ramadan dan bisa di luar Ramadan tidak ada batasan maksimal dan minimal, dimulai di malam 21 Ramadan atau minimal subuh tanggal 21 Ramadan dan berakhirnya di malam Idul Fitri. Hal yang membatalkan iktikaf, hubungan suami istri, jima, murtad atau melakukan syirik besar, hilang akal, haid dan nifas, keluar dari masjid tanpa uzur. Dan yang disebut dengan uzur yang syar'i cuma buang air saja atau buang hajat di tempat dekat yang masjid, atau makan dan minum jika tidak tersedia makanan dan minuman di masjid. Selain itu dinamakan uzur yang atau sesuatu yang tidak dianggap uzur sehingga membatalkan iktikaf. Boleh bagi mu'takif keluar karena uzur, makan dan minum yang tidak tersedia ketika tidak tersedia di masjid, atau buang air, menyisir rambut dan merapikannya, menerima tamu, yang penting tidak lama-lama, ya. Makan dan minum di masjid, membawa perlengkapan tidur lainnya. Adab iktikaf memperbanyak ibadah sunnah, menelaah dan mengkaji ilmu yang menunjang ibadah iktikaf. Walaupun sebagian ulama kita tidak menganjurkan untuk terlalu banyak taklim karena dikhawatirkan akan tersibukkan lalu lupa untuk lebih banyak mengkonsentrasikan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sahih bahwa boleh saja jika taklim tersebut menunjang dia untuk lebih khusyuk, lebih tahu bagaimana berhubungan, bagaimana beribadah kepada Allah, dan membuat dirinya lebih dekat kepada Allah dan hatinya lebih mudah tersentuh dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya ada bilik-bilik khusus untuk iktikaf, tinggalkan perdebatan dan pertengkaran, dan hindari dosa-dosa lisan dan hal yang sia-sia lainnya. Ini secara singkat ya tentang iktikaf, di antara ibadah yang paling dianjurkan di bulan 10 terakhir bulan suci Ramadan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.